Pernahkah kamu bertanya, mengapa orang kelihatan mudah untuk menjadi kaya, sementara orang lain berjuang untuk keluar dari kesulitan keuangan? Hai, selamat datang di channel YouTube Ngeteh. Saya ingin membahas 3 hal menarik dari buku Secrets of the Millionaire Mind karya T. Harv Eker. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang baru saja melihat video ini atau baru lihat channel ini, kamu boleh klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendukung kami terus bertumbuh dan update video-video inspiratif dan positif. Dalam bukunya Secrets of the Millionaire Mind, kita semua memiliki blueprint keuangan pribadi yang tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Dan blueprint inilah lebih dari segalanya yang akan menentukan kehidupan finansial kita sekarang dan di masa depan kita. Berita baiknya, kita bisa meriset blueprint keuangan kita untuk menciptakan kesuksesan alami dan otomatis dengan cara mengidentifikasi dan merevisinya melalui bantuan buku luar biasa ini. Yang pertama, blueprint diri kita. Pola pikir kita dibentuk oleh apa yang diajarkan orang tua kita tentang uang. Hal-hal yang kita dengar dari orang tua kita katakan berulang kali tentang uang ketika anak-anak disematkan secara permanen dalam pikiran kita, membentuk pemahaman yang akhirnya menentukan cara kita berpikir tentang uang. Misal, orang tua kita mengatakan uang adalah akar dari semua kejahatan. Di dalam bawah sadar kita akan menangkap bahwa uang adalah hal yang harus kita hindari, dan pikiran ini yang menjadi blueprint diri kita. Atau, kita juga terbentuk blueprint melalui perilaku atau cara orang tua kita mendapatkan uang dan cara mereka mengelolanya. Misal, ketika kamu masih anak-anak, kamu meminta uang kepada ibumu, dan ibumu mengatakan untuk bertanya ke ayahmu. Maka akan membuat kesan dalam pikiran kita kalau laki-laki bertanggung jawab atas keuangan dan perempuan itu tidak mengelola uang. Dan ketika kita mulai menghasilkan uang sebagai orang dewasa muda, kita meniru pola penghasilan orang tua kita tanpa menyadarinya. Manusia adalah makhluk kebiasaan, dan ketika kita mempelajari sesuatu, tidak mudah untuk merubahnya. Kita hanya bisa lepas dengan membuat kita sadar akan kebiasaan yang kita tiru, dan secara sadar juga merubah kebiasaan kita. Yang kedua, melakukan inventarisasi secara menyeluruh. Jika kamu belum mencapai tingkat kekayaan yang kamu inginkan, tidak ada hubungannya dengan faktor eksternal seperti karena orang tua yang tidak mampu, lingkungan yang buruk, atau sulitnya mencapai sumber daya. Semua adalah berakar dari dirimu sendiri. Oleh sebab itu, langkah pertama yang bisa kamu lakukan untuk menjadi lebih sukses secara finansial adalah mengakui kalau kamu telah jatuh ke dalam pola pikir seperti itu, dan itulah yang sebabnya kamu tidak bisa menjadi kaya. Setelah kamu mematahkan polanya, hal berikutnya adalah mengenali dari mana asal kebiasaan itu, dan pola perilaku apa yang kita pelajari dari orang tua kita, dan apa dampaknya. Misal, apakah mendengar kita tidak mampu melakukan itu sepanjang waktu membuat kamu percaya bahwa kamu tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa? Kemudian, lakukan analisa situasi keuanganmu saat ini. Ini bisa mencerahkan karena memberimu rasa kesadaran akan dirimu sendiri. Jumlah uang di rekening bankmu menunjukkan kepadamu berapa banyak uang yang sudah kamu siapkan untuk hasil saat ini, dan apakah kamu harus membelanjakannya lebih banyak atau menabung lebih banyak. Setelah mengetahui bagaimana kamu telah dikondisikan selama pemeriksaan diri, yang harus kamu lakukan adalah menyadari kalau kamu memiliki pilihan untuk mengadopsi cara berpikir lain dan mengubah dirimu sendiri. Yang ketiga, sikap tentang uang dan kekayaan mana yang harus kita adopsi jika kita ingin menjadi miliarder. Eker membagikan tips berdasarkan pengalaman dia, sikap apa yang perlu kita sadari dan bangun untuk mencapai kekayaan kita. Yang pertama, kita harus belajar untuk mengambil keputusan menggunakan tangan kita sendiri. Orang miskin kerap menempatkan diri mereka dalam peran sebagai korban dan menyalahkan siapapun yang mereka anggap bertanggung jawab atas kondisi hidup mereka. Tapi perlu untuk disadari bahwa orang kaya selalu ingat kalau mereka yang bertanggung jawab atas kesuksesan diri mereka sendiri
dan tidak mencari kambing hitam atas kekalahan mereka, namun mendaftar dan menganalisa kegagalan yang telah terjadi pada mereka. Yang kedua, memiliki sikap positif terhadap uang. Untuk menjadi kaya, kamu harus juga menyukai uang. Mengadopsi cara berpikir seseorang miliarder artinya berpikir lebih positif tentang uang. Jika kamu menghargai yang kamu miliki sendiri, kamu lebih mungkin untuk mencapainya. Jika kamu menghargai orang kaya dan tidak menghargai dengan uang mereka, kamu bisa menjadi salah satu dari mereka. Yang ketiga, memberikan segalanya jika kamu ingin menjadi miliarder. Hanya orang yang berkomitmen penuh pada kekayaan dan akan mempertaruhkan hidup mereka untuk makmur. Bekerja 16 jam sehari untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan bersedia memiliki waktu lebih sedikit kebebasan adalah bagian dari komitmen itu. Kekayaan hanya akan tumbuh jika kamu sendiri tumbuh. Hadirilah seminar, membaca buku investasi, dan berinvestasi untuk membiasakan diri dengan strategi kekayaan. Yang keempat, kamu hanya dapat menghasilkan uang jika melakukan dengan benar. Jika kamu ingin menjadi kaya, kamu harus mulai mengelola uang daripada menyimpannya di kasur. Sisihkanlah minimal 10% dari pendapatanmu untuk investasi dengan aliran pendapatan pasif seperti saham, obligasi, sewa dan properti, dan sebagainya. Dan 10% lagi untuk kesenangan atau hal baik untuk dirimu. Yang terakhir, kamu harus memikirkan diri sendiri jika ingin sukses dan kaya. Satu sifat yang memisahkan orang kaya dari orang yang kurang mampu adalah orang kaya tahu nilai mereka dan yakin kalau mereka pantas menjadi kaya. Orang kaya diyakinkan akan nilainya. Mereka juga memahami cara mempromosikan diri, ide bisnis, atau perusahaan mereka. Sedangkan orang yang kurang mampu sering menganggap dirinya tidak layak dan tidak percaya diri. Mereka tidak berhasil secara finansial karena mereka berpikir kalau mereka tidak layak dan secara tidak sadar mundur ketika datang kesempatan emas untuk sukses dan kaya. Jika kamu ingin menjadi kaya, maka kamu harus mulai untuk mengambil keputusan untuk hidupmu sendiri dan mulai bertanggung jawab atas hal itu. Jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa memberikan like dan komen apa hal menarik dari buku ini, dan komen juga mau video apa lagi yang akan saya bahas. Share juga agar orang-orang terdekatmu juga bersama-sama bertumbuh positif. Saya Willy dari Ngeteh, sampai jumpa.